Selamat malam Bu Charlotte. Selamat malam, Bu Yohan, Pak Redi. Terima kasih ya Bu buat kesediaannya, buat waktu Ibu nih, meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu bersama dengan kami ngobrol-ngobrol. Dan kami salah satu eh, penggemar Ibu juga. Beberapa kali kami juga ikutin Sesi ya. sesi seminar Ibu gitu ya, ceramah Ibu dan banyak hal-hal yang sangat sangat mendukung dan juga membangun untuk kami juga melakukan parenting kami di rumah gitu ya Bu. Oke, jadi malam ini sesuai dengan topik yang akan diangkat dari tim Komisi Keluarga GPBB, Bu. Kami diberikan tema yang cukup menarik. Ini sebenarnya tema besarnya adalah godly parenting. Nah, tetapi di dalam tema besar ini ada dua subtema. Yang pertama adalah sustain in Singapore education pressure. Mungkin Bu Charlotte juga tahu lah ya Bu bahwa banyak sekali pressure. Maksudnya di Singapore system ini memang cukup pressurizing ya Bu. Nah ini kita akan bicarakan. Tapi nggak cuma di Singapura ya Bu, kayaknya sekarang juga di Indonesia juga pressurizing ya Bu ya. Dan maksudnya tension untuk makin pressure-nya makin besar ya Bu. Nanti kita bicara. Yang kedua adalah guiding children to encounter God. Gitu Bu. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang tim materi podcast ini juga berusaha sudah rangkumkan. Jadi kita akan discuss malam ini. Jadi seperti itu Bu, kita jawaban ya Bu, langsung masuk ke dalam bincang-bincang dalam pertanyaan ya Bu ya. Oke. Silakan pertanyaan yang pertama nih, kita mau dibaca dulu. Iya, jadi dari tema yang pertama ini kan tentang bagaimana sebenarnya pressure di pendidikan, terutama di Singapura ya. Bagaimana sih kita tahu pilihan edukasi yang terbaik untuk anak kita, apakah itu juga sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak gitu. Nah itu bagaimana Bu kita bisa tahu? Iya. Sebetulnya ketika kita mengetahui rencana Tuhan, Tuhan itu kan dalam konteks kita ingin mengetahui, dia nggak akan seperti main tak umpet sama kita. Jadi misalnya coba deh cari tahu apa nih maunya saya, coba kamu tebak. Sebetulnya Tuhan sudah memaparkan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu di dalam firman Tuhan. Jadi apa sih yang Tuhan mau ketika kita mendidik anak-anak kita, yaitu supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Sebetulnya sudah jelas itu. Tetapi kan kita masuk nih ke dalam dunia. Ya, memang kita bukan dari dunia ini, tapi kita diutus ke dalam dunia. Berarti di dalam dunia ini kita banyak pilihan. Jadi pilihan-pilihan itu yang selaras enggak dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita tahu pendidikan di Singapura yang kiasu, ya, kiasi, nggak tahu apa lagi. Jadi sangat kuat dengan kompetisi. Jadi pressure untuk kamu harus jadi number one, kamu harus menjadi yang terbaik di antara teman-temanmu. Padahal kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberi perumpamaan tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang Tuhan minta itu bukan nominal, tapi yang Tuhan minta maksimal. Jadi pujian Tuhan kepada yang 5 talenta, dia mendapat laba 5, artinya jadi dia punya 10, kemudian yang 2, labanya 2, jadi dia punya 4. Pujian Tuhan itu sama. Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi, apa yang kita lihat dari anak? Bukan dia terbaik di antara teman-temannya, karena setiap anak unik, setiap anak berbeda. Tapi bagaimana anak kita menjadi terbaik versinya dia. The best of you. Sebagaimana yang Tuhan ciptakan di dalam dirimu. Jadi bukan lagi takut kalah, takut ketinggalan, tapi kamu udah melakukan yang terbaik belum? Carilah sekolah
yang menghargai pribadi anak as a person, pribadinya dia, mengembangkan sesuai dengan pribadinya dia. Jadi bukan lagi anak sekolah demi sekolahnya. Jadi harus berprestasi, kalau nggak malu-maluin nih sekolah, menurunkan standar atau menurunkan rating sekolah. Tapi anak sekolah untuk dirinya. Apakah dia bisa berkembang sesuai dengan yang Tuhan taruh? Karena kan Tuhan menaruh bakat, ya, talenta, potensi, pasti ada tujuan. Tuhan mau anak ini dijadikan apa olehnya nanti. Jadi kalau Tuhan memberi dia kemampuan-kemampuan eksakta, kemampuan akademis, ya berarti kemampuan itu dibutuhkan di dalam menjalankan panggilan yang Tuhan inginkan. Tapi ada anak-anak tertentu kekuatannya bukan di situ. Jadi kekuatannya di dalam hal sosial. Ya berarti Tuhan mau memakai dia di dalam konteks panggilan. Sehingga kita nggak bisa compare tuh. Jadi anak yang akademis akan lebih baik. Setahu saya ada 1, 2, 3 gitu, ada gradasi, ya. Jadi ketika dia masuk di dalam kelompok yang seperti apa ya, maksudnya advance begitu, ya. Jadi itu kayaknya lebih baik daripada yang lain-lain. Jadi perbandingan itu seolah, ya, yang dia masuk ke dalam apa ya Bu namanya? Saya agak lupa pembagiannya kalau di streaming. Ya, streamingnya jadi ada yang express, normal dan bukan A1, A2, A3 apa? A1 ya A1 untuk ininya Bu, apa namanya, scoringnya ya Bu, sistem scoringnya. Iya. AL1, sekarang ada AL1, AL2. Oh iya. Sistem scoring. AL1 gitu, AL2, AL3. Artinya kan berarti standarnya ya. Kamu ada di standar yang atas, kamu ada standar yang di tengah, ada standar yang di bawah, dan di bawah itu betapa buruknya kamu, kira-kira gitu kan? Capnya, labelnya, ya, karena beberapa film yang saya tonton, kayak judul film I'm Not Stupid, ya. Nah di situ kan jadi gurunya sendiri mengatakan, kamu tuh ya cuman kelas ini gitu ya. Kira-kira kamu yang bodoh-bodoh gitu kan. Kamu yang sebetulnya tidak punya harapan. Kamu yang mau jadi apa nih dengan kamu seperti ini. Nah labeling ya seperti itu akan membuat anak merasa dirinya nggak berharga, nggak berarti, nggak bisa diharapkan, nggak membanggakan baik orang tua maupun sekolah. Jelas ini bertentangan dengan Alkitab. Karena anak-anak itu ketika mereka tumbuh ya di dalam konteks keluarga ataupun sekolah pendidikan, sebetulnya kita hanya mengarahkan kepada tujuan yang Tuhan ingin kamu lakukan. Dan Tuhan itu punya rancangan yang sempurna, rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan harapan. Jadi ada masa depan. Nah, sehingga ketika anak itu nggak kuat di bidang yang lain, memang Tuhan nggak mau pakai bagian itu. Memang tidak diperlukan di dalam panggilannya. Nggak semua anak harus pandai nyanyi. Kalau dia pandai nyanyi, berarti talenta itu Tuhan mau pakai. Tapi kalau dari awal saja dia nyanyi udah fales, dia ada masalah di telinganya, ya sudah, artinya dia nggak akan jadi penyanyi. Kalaupun dia sampai hebat jadi penyanyi, wow, itu artinya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ingin dinyatakan. Berarti ada mujizat begitu ya, ada apa maksudnya, ada sesuatu yang sangat bertolak belakang 180 derajat. Jadi yang tadinya dulunya dia nyanyi dengan suara yang sumbang, lalu kemudian sekarang entah
ada mujizat apa, begitu miracle apa, lalu dia suaranya jadi indah, melengking, bagus. Ya artinya ya kita juga nggak pernah tahu ya apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi tugas anak atau tugas kita nih di dalam hidup anak, sebetulnya bagaimana mau menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Jadi kita nggak usah takut karena Allah punya peran. Sutradaranya Allah, dia yang punya cerita. Jadi apa yang menjadi kehendaknya, pasti dia sendiri akan menaruh potensi-potensi itu sehingga kehendaknya itu bisa terjadi. Jadi kita orang tua tenangkan, ya, kita cuma jadi partnernya Tuhan, kawan sekerjanya Allah. Ini sebenarnya menarik ya Bu, tadi Ibu bilang ketika bagaimana kita mesti sebagai orang tua kita punya perspektif bahwa kita itu hanya membimbing anak untuk menemukan panggilan hidup dia. Nah, panggilan hidup dia menurut grand design Tuhan gitu ya. Iya. Nah, kadang-kadang ya Bu, itu tuh ada dua hal gitu dan memang itu juga dialami. Kami juga mengalami ya Bu gitu. Jadi di mana anak-anak ini kan ketika masih kecil nggak langsung kita bisa lihat grand design Tuhan ya Bu di dalam dirinya. Mungkin kita masih mencari. Ada anak-anak yang memang dari kecil sangat talented di musik, udah kelihatan gitu ya. Ada anak-anak yang mungkin nggak langsung terlihat gitu ya Bu. Bagaimana sih kita sebagai orang tua ini kita mesti punya perspektif yang seperti apa dan bagaimana juga kita memberikan encouragement sama anak-anak gitu ya, supaya mereka ini juga akhirnya bisa bertahan. Karena kadang-kadang ya jujur aja Bu, di Singapura sistem itu kan memang akademis sekali memang ya. Ya selain Ibu bilang kiasu-kiasi, meritokrasi gitu ya Bu ya, itu sangat-sangat anak-anak itu saling mungkin teman-temannya belum tentu nuntut atau mungkin lingkungannya nggak langsung nuntut, tapi dia juga merasa terpressure karena melihat akademis teman-temannya bagus gitu. Jadi bagaimana anak kita juga bisa sebagai orang tua memiliki kesabaran, tapi juga anak-anak juga bagaimana kita mengencourage anak-anak untuk akhirnya juga mereka bisa bersabar terhadap dirinya sendiri untuk menemukan panggilan Tuhan gitu. Gimana tuh kira-kira? Nah, ini yang namanya iman ya. Ketika kita membesarkan anak, kita nggak dikasih lihat sama Tuhan. Dia bakal jadi apa? Dia menikah dengan siapa? Kita tuh hanya dikasih, ibaratnya firman Tuhan itu seperti pelita bagi kakiku. Pelita itu cuman kasih terang itu paling cuman 1-2 langkah di depan kita. Jadi dia nggak kasih kita lihat tuh kayak Petromax misalnya ya, yang bisa kita kelihatan nih 20 meter di depan. Justru kita nggak dikasih lihat karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah anak-anak kita sampai dewasa? Belum tentu. Mungkin Tuhan akan panggil anak-anak kita pada waktu mereka masih usia 10 tahun atau remaja dan Tuhan bilang enough, selesai. Jadi kita ini hanya perlu berjalan di dalam iman. Ya. Not walk by sight. Jadi bukan dengan melihat kita menjadi percaya. Tapi justru tanpa melihat. Kita percaya dulu bahwa Tuhan akan pimpin. Maka ucapan kita ke anak nggak akan begini, ayo dong kamu belajar. Kalau nggak kamu bakal jadi apa? Kamu nggak malu sama teman-teman kamu? Kalau kamu nggak naik kelas gimana? Kita itu sedang menularkan kekhawatiran. Akhirnya jelas mereka punya tekanan. Jadi, maukah kita sendiri tenang? Tidak gelisah? Kita firm dengan diri kita? Mau anak kita ngelewatin jalan apapun, sekalipun itu lembah kekelaman, asal ada Tuhan di lembah itu. Dan lembah kekelaman itu kan cuma dilewati. Karena ujungnya pasti ada terang. Nggak mungkin lorong itu terus panjang, tidak pernah ada ujungnya. Ya nggak mungkin kan. Pasti lorong itu ada ujung. Dan ujung itu selesai. Nah, ketika kita punya iman, saya kok percaya ya,
orang tua ini dia akan berbicara dengan hikmat. Jadi misalnya waktu anak malas, ini kenapa nih mesti ada pressure? Mungkin anak santai lah, anggap aja begitu. Yang bikin kita juga deg-degan, gimana nih anak gitu ya. Jadi kita akan ajak dia bicara. Tuhan menaruh apa ya dalam dirimu? Kamu cepat sekali belajar, kamu kamu baca, kamu bisa tangkep, guru bisa, iya mah, buktinya aku bisa loh kalau aku belajar. Ya sekarang mari kita bicara soal tanggung jawab. Karena kamu bisa dipercaya hal-hal kecil, maka kamu akan dipercaya hal-hal besar. Jadi bicara talenta itu bicara soal tanggung jawab. Kamu dikasih 5, kamu memetik laba 5 lagi. Berarti kamu kerjakan. Apakah kamu sudah mengerjakan? Jadi mama papa tidak menuntut kamu over, atau kamu mesti sama seperti temanmu, kamu harus menjadi number one, nggak perlu. Tapi kamu kerjakan tanggung jawabmu. Itu sudah cukup. Selebihnya tentu mama papa akan berdoa buat kamu, karena pertolongan Tuhan itu ada pada orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Kita kan nggak mau anak-anak kita berhasil, kemudian dia bilang, ini kan berkat kerja keras saya. Ini kan saya usaha mati-matian. Wah, saya kejar itu. Wah, kalau dia sampai ngomong begitu, walaupun dia number one, kita fail. Kita gagal. Dan dia akan mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan Tuhan. Jadi, kalau kita ada pilihan, malah lebih baik punya anak biasa-biasa, lalu kemudian dia sangat bergantung sama Tuhan, dia mau belajar, dia doa, Tuhan tolong saya. Waktu dia mau ujian, dia cuma bilang, Tuhan tolong saya. Kalau dia sudah melalui, dia bilang, praise God, thanks God. Wah, anak-anak yang seperti itu, ketika dia berkenan di hati Tuhan, masakan Tuhan akan membiarkan dia nggak jadi apa-apa gitu? Sekalipun maksudnya biasa-biasa ya. Saya kok pikir ya, yang Tuhan akan pakai itu bukan orang yang pinter gitu ya di dalam konteks cerdas, tapi karena kecerdasan itu kan datang dari Tuhan ya, Tuhan yang kasih. Tapi yang Tuhan minta hatinya anak-anak kita. Jadi hatinya kemana tuh fokusnya, arahnya? Kalau anak kita fokusnya kepada Allah, fokusnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepadanya. Seperti Yusuf. Yusuf diperkenan Allah. Sehingga Yusuf disertai Allah. Sehingga apa yang diperbuat Yusuf berhasil. Dan bukankah itu ya yang kita doakan untuk anak-anak kita ya? Walaupun berhasil itu ketika digoda oleh Nyonya Potifar, ya Yusuf berhasil mempertahankan imannya. Sekalipun dia di penjara, Yusuf berhasil. Dia tetap setia kepada Tuhan gitu ya. Itu namanya berhasil ya. Berhasil di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Ya. Ini menarik banget ya Bu. Nanti kita juga masalah iman ini, karena berhasil di dalam iman sebenarnya ya Bu ya. Itu yang Bu, kalau tadi kan nyinggung ya masalah kita anak-anak kita ajar untuk mereka mempunyai, kita juga berjalan dengan iman ya. Cuman memang dalam prakteknya itu ada hal-hal yang kadang kita agak sulit ya gitu. Maksudnya kadang saya sama Yohan gitu mikir, oh ya ini kita harus diam saja berdoa atau bagaimana nih gitu. Kalau kita menghadapi situasi di mana anak-anak ini sepertinya kelihatannya tidak bertanggung jawab, ketika kita push, mereka merasa bahwa saya sudah memberikan yang terbaik gitu. Nah, ini bagaimana nih tarik ulurnya antara kita mengerti mereka sudah mengerjakan yang terbaik ya gitu. Itu usia berapa, Pak? 12 sampai 15. Oke, berarti sudah remaja. Iya. Karena berbeda dengan masing-masing usia. 0 sampai 5 seperti jarum jam pukul 6.
berarti vertikal. Tetapi begitu SD, jarum jam ini bergerak jadi 7:05. Tetapi mulai anak remaja 12-18 tahun, seperti jarum jam 8:10. Yang menuju ke jam 9:15. Jadi di atas 18 tahun, garis itu sudah horizontal. Jadi relasi kita sudah tidak bisa dengan kamu harus ini, kamu harus itu, kamu nggak boleh ini. Yang isinya larangan dan perintah. Jadi kalau di jam 8:10 itu sudah mulai ajak mereka diskusi. Karena bukannya mereka nggak tahu dengan konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, akibatnya apa? Kita tanya sama dia. Dia pasti bisa menjawab. Jadi diskusinya saat non konflik ya. Betul. Jadi kita diskusi, ngobrol. Jadi saat itu yang dibutuhkan hanya encouragement, dorongan semangat, Dorongan ya Bu ya. Oke. peneguhan. Papa yakin kamu bisa. Papa doakan. Kamu butuh apa? Bagian kami apa? Ya mama jangan ngomel-ngomel lah. Mama percaya aja deh. Oke. Ya. Dan kita harus tunjukkan kita mau percaya. Dan kita bisa percaya sekalipun nanti dia fail ya. Nggak apa-apa kan? Namanya juga. Nah itu menarik ya. Kalau fail juga kita harus bisa support gitu ya Bu ya. Iya dong. Kan namanya juga dia masih latihan. Betul. Jadi kalau kasih kepercayaan tuh jangan mengharap kepercayaannya tuh 100%. Oh, enggak. Kan latihan. Jadi waktu kita kasih kepercayaan 100%, kita mesti tahu balik modalnya cuma 10%. Cuma 20. Maksudnya kita mungkin akan kecewa begitu loh. Iya, tapi kan mereka harus latihan. Jadi begitu 20 kita kasih tahu. Tadi mama percaya bahwa kamu janji kamu pulang sampai rumah jam 5. Tapi kamu akhirnya memilih pergi dengan teman-teman dan kamu baru pulang jam 6. Iya. Jadi, iya mah, soalnya tadi aku nggak enak kalau aku ninggalin. Nah, next, apakah boleh ketika kamu, kalau jam 5 kamu diajak teman, kamu telepon mama. Mah, gimana nih? Ini temanku ulang tahun, ngajak makan. Sehingga mama tahu bahwa kamu bisa dipercaya. Jadi latihan di situ tuh. Nggak usah marah. Karena kita mesti siap ya. Bahwa mereka sedang belajar untuk bisa dipercaya. Ini menarik banget nih Bu Charlotte, karena ini terkait juga dengan pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya dari masuk ke kami juga. Ini bicara tentang kegagalan gitu, bicara tentang tadi masalah jarum jam. Ini ada pertanyaan Bu, apakah kita harus melibatkan anak dalam pemilihan jalur pendidikan? Di konteksnya memilih SMP atau mungkin di sini kan ada JC ya Bu, JC itu SMA dan Poli itu SMK kalau di Indonesia gitu ya. Itu apakah kita harus melibatkan mereka dan seberapa jauh kita melibatkan mereka gitu? Kadang-kadang orang tua ada yang bilang, udahlah anak itu umur segitu kan belum bisa ngerti harus milih apa, misalnya gitu ya Bu ya. Nah itu seberapa jauh sih kita perlu melibatkan mereka dan apa namanya resolusi yang terbaik dan dari edukasi yang mana yang dari, misalnya kalau misalnya sampai anak memilih hal yang berbeda, bagaimana kita mencari resolusi itu gitu loh Bu di antara. Waktu anak-anak masuk TK 100% keputusan kita. Mereka 0. Waktu masuk SD mereka 25, kita 75. Waktu masuk SMP mereka 50, kita 50. Masuk SMA atau SMK berarti mereka sudah 75. Kita cuma 25. Masuk uni mereka yang 100%. Kita hanya mendukung. Makin besar anak dilatih untuk bagaimana dia membuat keputusan. Tapi keputusan itu kan kita punya pertimbangan kan? Betul. Sekalipun mungkin SD, ya saya katakan bisa juga masih 90% orang tuanya gitu ya. Atau 80% orang tuanya. Anak
Ya, aku mau sekolah di situ. Ya, lihat kan, maksudnya mau sekolah di situ kita mampu apa enggak, jaraknya jauh atau deket, pasti ada hal-hal praktis yang kita pertimbangkan. Tapi ada hal yang juga kita menganggap, wah kamu di SD ini, begitu ya, karena kita melihat komunitasnya. Ya, nah kemudian di SMP mulai kan dia ikut teman-teman memilih ini, wah temanku sahabatku ke situ, masa aku di sini, kita jadi nggak bisa temenan lagi. Nah di situ diskusi. Makanya kenapa penting banget tuh yang di usia TK dan SD kita itu menggembalakan hati anak. Jadi anak itu tahu kalau dia digembalakan. Dan yang digembalakan tuh hatinya. Sehingga kenapa hati anak itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau dia bingung-bingung, kalau dia nih SMP aku ini, kita bilang kamu doa, mami doa. Kalau kehendak Tuhan, Tuhan nggak mungkin kasih kita kebingungan. Mami maunya A, kamu maunya B. Nah, masa kita dibikin bingung ya sama Tuhan ya? Nah, kita sungguh-sungguh doa yuk, gitu. Nanti begitu SMA, ya dia udah 75. Sebetulnya porsinya dia udah lebih banyak. Nah, pertimbangan-pertimbangan kita. Begitu kuliah mah, ya udah keputusan dia karena dia ngejalanin. Tinggal kita arahkan, memang ketika kamu kuliah ini, apa nih panggilan kamu? Ya, kamu terpanggil mau jadi apa? Jadi waktu anak saya, dia mau memilih salah satu universitas, dan dia mau masuk kedokteran di universitas itu, dan sulit sekali masuk. Nah akhirnya dia nggak masuk, tapi masuknya arsitek. Lalu dia bilang, aku bisa kok. Saya bilang, kamu ya, mami nggak pernah lihat kamu ngelukis-lukis, gambar-gambar, kok sekarang mau masuk arsitek. Nah waktu daftar kembali, dan kelihatan sekali dia menginginkan universitasnya, jadi bukan jurusannya. Ya saya cuma bilang, kalau kamu kuliah arsitek, kamu harus jadi arsitek. Jangan jadi yang lain, karena kamu kuliah tuh untuk kamu menuju ke sana. Nah kemudian ya semula kan dia memang mau masuknya FK. Jadi saya bilang, kamu mau jadi apa? Nggak masalah, tapi sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan kamu mau jadi apa? Itu yang penting. Jadi kamu harus doa. Karena sesuai dengan panggilanmu. Dia tanya saya, panggilan tuh apa? Panggilan tuh kira-kira gini, kamu akan ngerjain sekalipun kamu nggak dibayar. Kamu terpanggil nggak? Jadi bukan karena bayaran. Pasti kamu melakukan itu dengan segenap hati, segenap jiwa. Bukan soal kamu senang, karena kamu tahu itu tempat kamu. Langsung dia jawab, ya kalau gitu masuk ke dokteran deh. Jadi saat itu semua kampus udah tutup gitu ya. Ya akhirnya ya sekarang sudah jadi dokter gitu ya. Tetapi waktu dia bingung soal kemana begitu. Jadi memang ya kita harus mendampingi anak. Dan dampingi dia dalam bukan konteks kita mencengkram dia mengikuti apa yang kita mau, tapi menggenggam tangannya menuju kepada apa yang Tuhan mau dia lakukan. Ya, jadi pendampingan sifatnya, ya. Nah, itu menarik ya Bu, maksudnya pendampingan gitu ya Bu ya. Terus kan di dalam pendampingan itu bisa jadi ada anak-anak yang memang dia belum cukup siap, atau mungkin dia melakukan kegagalan dalam memilih. Dan mungkin dia bisa jadi salah pilih ya Bu ya, satu salah jalan. Apa-apa. Nah itu gimana tuh Bu kira-kira? Boleh salah kan? Kadang-kadang kan Bu, misalnya pilih jurusannya kan udah jalan nih gitu. Itu nggak ada yang salah. Nah, jadi dia kalau udah 1 tahun, sekarang dia kemudian dia bilang, ma aku salah. Oke. It's okay. Coba kita pikirkan, ya, apa yang menjadi kesulitan kamu. Saya betul-betul sulit. Kalau misalnya dia bilang, saya nggak ada kesulitan, tapi saya cuma nggak mau. Oh,
sorry, kamu mesti selesaikan. Karena nggak ada kesulitan kan? Iya. Selesaikan aja. Karena kamu udah masuk di situ. Selesaikan. Ya nanti kan ini waktunya nggak apa-apa. Kan nanti kamu bisa S2-nya kamu pilih. Sesuai dengan yang kamu mau. Ya. Tetapi kalau kita melihat dia betul-betul stres. Kemudian dia memang struggle banget. Ya kita nggak usah panjangin kali ya penderitaannya ya. Yeah. Ya sudah nggak apa-apa juga, jadi nggak usah. Tuh kan mama udah bilang apa, ya kamu tuh ini masih salah jurusan, bukan salah pilih pasangan. Ya kalau udah salah pilih pasangan masa kita suruh cerai, kan nggak mungkin ya. Ya ini baru salah pilih jurusan, nggak apa-apa. Pasti cuman masalah biaya kan, kira-kira begitu kan. Kalau soal waktu tuh siapa yang punya? Yang punya tuh Tuhan, bukan kita. Kita hanya disuruh melalui waktu, melewati waktu, tapi waktu bukan kita yang punya. Misalnya katakan dengan dia ngulang gitu ya, jadi 1 tahun yang menurut anggapan kita terbuang, ya enggak juga, nanti S2 bisa cepat bisa lambat. Bisa juga dia lompat ke S3 tanpa lewat S2 juga bisa. Jadi maksudnya itu nggak usah dihiraukan. Lalu soal uang, saya pikir hidup kita kan bukannya sebetulnya masa belajar ya. Jadi ya ada uang sekolahnya gitu. Untuk sebuah kegagalan tuh maksudnya itu uang sekolahnya. Sehingga nanti dia lebih berhati-hati ketika dia membuat keputusan. Ada pelajaran yang kita bisa ambil dari situ ya Bu. Ya. Dan pelajarannya kan perlu biaya. Iya, iya. Ya mesti ngelihatnya itu aja supaya kita rasa kita bukan sedang membuang uang, bukan. Tapi memang untuk membeli sebuah pelajaran ini. Iya, sehingga lain kali next dia waktu membuat keputusan pasti dia pertimbangkan, dia hati-hati karena dia pernah fail di bagian ini. Jadi nggak apa-apa kan? Bagus banget ini Bu, sekolah kehidupan memang perlu biaya ya Bu ya. Ya betul. Untuk sebuah karakter mah, kalau tuh anak nanti bisa sampai hati-hati, tanggung jawab, dia komit, ya mau biaya berapa bagi saya mah murah. Kalau itu masih dalam bentuk uang dengan hasilnya loh, ya. Terima kasih Bu. Ini kita dibukakan banyak hal gitu ya terkait dengan bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi situasi terutama pendidikan di Singapura ya. Tadi kalau kita cuma melihat nilai-nilai apa yang pendidikan di sini sepertinya menakutkan gitu, tapi terima kasih Ibu tadi membuka bahwa kita berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan dan anak-anak diajar juga untuk mereka juga mengandalkan Tuhan, jadi tidak mengandalkan diri sendiri ya. Saya pikir itu reminder lah untuk kita juga gitu. Kita kadang tahu tapi menghadapinya itu kadang tidak mudah ya. Tapi terima kasih Bu sudah ya men-sharingkan ini untuk kita gitu. Kami berharap memang perspektif ini yang kita harus sebagai orang tua kita harus terus miliki ya Bu ya. Iya betul. Menggandeng tangan anak tapi kita juga menggandeng tangan Tuhan. Iya. Dan satu hari kita akan harus mengingat bahwa tangan anak kita yang menggandeng tangan Tuhan. Iya. Iya. Karena seberapa lama dan seberapa bisa bertahan kita menggandeng tangan anak kita ya. Betul.